pagi, perkenalkan nama saya Deni Kas Juliana Borunenggolan. Saya mahasiswa PPG LPTK IAKN Tarutung, Batch 3 tahun 2025. NIM PPG 2501061662. Saya dari UPT SD Negeri 064027 Polonia, Medan. Saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Shalom anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Sudah siap mau belajar? Oke, Ibu lihat konsentrasinya dulu. Tepuk satu jari. Satu jari. Ulangi. Tepuk satu jari. Dua jari. Tiga jari. Empat jari. Lima jari. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya, karena Ibu melihat kalian sudah konsentrasi, sudah siap mau belajar, Ibu absen dulu ya. Ibu panggil namanya ya. Selin. Novi. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kelasnya? Oke, dijalankan ya. Sebagai rasa nasionalisme kita terhadap negara kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Garuda Pancasila. Semuanya bangkit berdiri. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, sebelum kita belajar, kita bernyanyi dan berdoa. Hari ini petugasnya Selin dengan Robert. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Teman, mari kita bisa terlendah. Tuhan, berkatilah kami di siang hari ini akan kami mulai belajar ya Tuhan. Berkatilah nanti kami bisa menjawab dengan tugas kami yang baik ini ya Tuhan. Berkatilah juga guru-guru kami di sini ya Tuhan. Semoga sehat dalam kami ya Tuhan. Haleluya, amin. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa baca? Aku mengasihi teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan arti teman melalui video pembelajaran dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan tanda centang pada gambar kegiatan yang baik, yang tidak baik, dan mempraktekkannya bersama teman. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat ucapan doa sederhana untuk temannya. Ya, coba anak-anak Ibu ingat dulu, siapa teman kamu yang pernah membuat kamu tersenyum? Coba ingat dulu ya. Hari ini siapa ya teman saya yang membuat saya tersenyum? Nah, sudah ingat siapa temannya? Oke, disimpan dulu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu. Siapa itu teman? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa itu? Besti, Bu. Besti. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Siapa itu teman? Iya, apa itu nak? Kakakmu. Oke, tepuk tangan. Ada lagi? Iya, apa itu sayang? Apa itu? Siapa itu teman? Sahabat. Iya, sahabat. Benar, good job. Ada lagi? Iya, apa sayang? Mama. Oke, tepuk tangan. Iya, semua itu bisa dikatakan adalah teman. Teman kita di dalam kehidupan kita. Mau besti, mau sahabat, mau kakak, mau orang tua, mama, papa. Itu juga bagian dari
teman. Tapi di sekolah ini, siapa teman-teman kamu? Siapa itu? Teman sekelas dan juga guru. Tepuk tangan buat Sally. Nah, kalau begitu, di dalam sekolah dan di dalam kelas, kira-kira ada nggak musuh kita? Oke, good job. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan arti teman yang sesungguhnya. Teman adalah pemberian Tuhan, orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menemani kita. Ya, apa itu teman? Teman Pemberian Tuhan, orang-orang yang diberikan Tuhan untuk menemani kita. Iya, pemberian Tuhan sama seperti kita mendapatkan hadiah dari Tuhan. Senang gak mendapatkan hadiah? Kira-kira kalau kamu dapat hadiah, hadiahnya dirusakin, dibuang, dikoyak-koyak, atau hadiahnya disimpan, lalu dipelihara dengan baik, dijaga dengan baik? Mana, yang A atau yang B? Merusaknya atau menjaganya? Apa itu? Menjaganya. Nah, teman adalah pemberian Tuhan, maka kita harus jaga hatinya supaya kita bersahabat, berteman dengan baik. Tidak boleh bermusuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan menerangkan kembali arti teman menurut firman Tuhan. Di kitab apa ini, Nak? Ayo. Benar. Seorang sahabat harus menaruh kasih setiap waktu. Bukan hanya waktu dia sedih saja kita temani, tetapi waktu dia senang juga kita temani. Bukan hanya waktu dia mendapatkan uang banyak kita temani, ketika dia tidak punya uang nggak kita temani. Boleh nggak seperti itu? Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi setiap ada masalah teman, kita menjadi saudara, yaitu menemani, menolongnya, dan juga memberikan yang terbaik buat temannya. Itu menurut Amsal pasal 17 ayat 17. Kemudian anak-anak Ibu, mengapa kita harus mengasihi teman? Ada yang tahu? Iya, Johannes. Pemberian Tuhan, jadi harus kita jaga. Oke, tepuk tangan buat Johannes. Berarti tadi penjelasan Ibu dia mendengar dan menyimaknya. Luar biasa buat Johannes. Nah, karena teman adalah pemberian Tuhan, maka dari itu kita harus saling mengasihi dengan cara, coba baca dulu. Dengan cara apa, Putri? Yang A, dengan cara apa? Membantu pada saat teman susah. Iya, Karen. Yang kedua? Memberi semangat. Iya. Yang ketiga, Seril. Menjenguk waktu dia sedang sakit. Yang keempat apa ini, Johannes? Memberikan ucapan ketika teman sedang berulang tahun. Oke, yang terakhir, Selin. Doakan teman. Iya, banyak sekali ya, dan lain-lain. Ini adalah beberapa kriteria cara kita mengasihi teman. Yang pertama, membantu pada saat teman susah. Yang kedua, memberikan semangat. Yang ketiga, menjenguk pada saat dia sedang sakit. Yang keempat, ketika dia berulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun ya teman. Dan yang terakhir, mendoakan teman. Siapa di sini yang
sudah pernah melakukan semua ini? Yang pertama, membantu pada saat teman susah. Sudah pernah? Oke, yang kedua, memberikan semangat kepada temannya. Sudah pernah? Yang ketiga, menjenguk pada waktu temannya sedang sakit. Sudah pernah? Yang keempat, memberikan ucapan ketika temannya sedang berulang tahun. Sudah pernah? Dan yang terakhir, yang mendoakan temannya. Sudah pernah? Wow, keren. Tepuk tangan. Wow, hebat anak-anak ibu. Kalau begitu, ibu akan memperkuat kebaikan dan cara kalian mengasihi teman dengan cerita kisah gajah dan binatang lainnya yang saling berteman. Mau atau tidak? Oke, kita dengarkan dulu ya kisahnya dalam video ini ya nak ya. Nanti ada pertanyaan, maka dari itu anak-anak ibu harus menyimaknya dengan baik. Di sebuah hutan belantara terdapat banyak jenis binatang yang hidup di dalamnya. Gajah adalah salah satu binatang yang tinggal di dalam hutan bersama dengan binatang lainnya. Gajah juga dikenal sebagai salah satu binatang yang kerap berbuat baik dan sering membantu binatang lainnya ketika mereka tertimpa musibah. Suatu ketika, gajah sedang berjalan di kawasan hutan dan ia mendengar teriakan harimau. Gajah, tolong aku tidak ingin ditangkap oleh manusia. Ujar harimau meminta bantuan kepada gajah. Meski harimau tak kenal sana dan bisa saja memakannya, gajah tetap ingin menolong harimau untuk keluar dari perangkap tersebut. Gajah merasa kasihan karena harimau terlihat memiliki beberapa luka di bagian tubuhnya. Gajah pun membantunya untuk keluar dari perangkap tersebut. Setelah harimau keluar dari perangkap, dia merasa lega dan berterima kasih kepada gajah. Gajah, terima kasih telah menolongku. Tanpa bantuanmu, aku sudah mati dan dibunuh oleh manusia itu. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu, ujar harimau kepada gajah. Gajah mulai dapat diambil dari cintamu, haruslah berbuat baik kepada semua orang, tanpa mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Sebab perbuatan baik yang kita lakukan sekarang sudah pasti akan mendatangkan kebaikan juga untuk diri kita di masa depan. Di sisi lain, kita juga tidak boleh memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri, apalagi sampai merugikan bahkan mencelakai orang lain, karena suatu saat nanti kita pasti mendapatkan balasan yang sama juga. Jadi, mulai sekarang tanamlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya ya, hasilnya akan indah pada waktunya. Oke. Tepuk tangan dulu buat video pembelajarannya. Iya, anak-anak ibu, tadi kita sudah mendengarkan tentang cerita si gajah yang baik hati. Ibu mau tanya, apa isi cerita dari film tadi? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, apa itu Robin? Gajah yang selalu menolong teman-temannya, Bu. Oke, baik. Tepuk tangan buat Robin. Nah, ada gajah dan ada hewan siapa aja tadi? Hewan apa aja tadi? Gajah, harimau, kancil. Iya, gajah, harimau, kancil. Siapa yang menjadi penolong? Hewan yang mana saja yang ditolong oleh si gajah? Kancil dan harimau. Nah, kancil dan harimau ini sama-sama anak hewan yang baik atau tidak? Hewan yang mana yang baik? Karena apa? Karena dia tidak menipu. Kalau kancil baik atau tidak? Karena apa? Karena dia menipu dan ingin memanfaatkan si gajah. Nah, perbuatan mana yang kalian
sukai? Perbuatan harimau yang sudah ditolong oleh gajah atau perbuatan kancil yang ingin memanfaatkan si gajah? Harimau, good job. Selin, dari ketiga binatang ini, binatang mana yang baik hatinya? Karena apa? Iya, karena mereka tidak menipu dan tidak memanfaatkan teman. Kalau Putri, binatang mana yang tiga tadi ini yang menjadi teman yang jahat? Karena apa? Iya, tepuk tangan dulu buat kita. Berarti setuju nggak anak-anak ibu? Mengasihi teman adalah perbuatan yang dapat menolong teman dalam kesusahan. Setuju tidak? Apakah mengasihi teman juga memanfaatkan teman? Tidak. Tetapi walaupun temannya ingin berbuat jahat, seperti tadi kan si kancil ingin berbuat jahat kan, ingin menipu, tetapi si gajah kira-kira kembali datang atau tidak tadi menolong dia? Kembali kan, dia kembali datang walaupun beberapa jam kemudian supaya si kancilnya sadar dengan perbuatannya. Nah, kita juga begitu anak-anak ibu. Kalau teman kita sedang melakukan kesalahan, kita harus mengampuninya dan kembali untuk menolongnya. Oke. Selanjutnya anak-anak ibu, kita akan kerja kelompok. Oke, mau kerja kelompok? Oke, ibu. Lalu itu kelompok B dan ini kelompok C. Tugas kelompok A, ibu akan menayangkan gambar di mana gambar ini adalah gambar yang boleh dilakukan bersama teman. Kalau kelompok B, kalian centang gambar yang tidak boleh dilakukan bersama teman. Lihat ini ya, ada berapa gambar. Nah, yang terakhir kelompok C, kalian memperagakan salah satu yang boleh dilakukan bersama teman, satu lagi yang tidak boleh dilakukan bersama teman. Ayo diskusi mulai sekarang. Ayo. Sudah habis ya waktu diskusi. Sekarang setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya. Kelompok A silakan maju nak. Jevan. Itu. Ya. Gambar yang pertama, ini gambar tentang apa nak? Boleh dilakukan? Yang kedua? Boleh dilakukan bersama teman? Yang ketiga? Boleh dilakukan bersama teman? Semua atau tidak teman anak-anak ibu? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan duduk. Sekarang kelompok B, silakan ke depan. Yang tidak boleh dilakukan bersama teman, ayo. Oke, lanjut. Yang ini tentang apa? Boleh tidak dilakukan bersama teman? Yang kedua, gambar apa? Boleh tidak bertengkar? Tidak. Yang ketiga? Oke, boleh tidak? Tidak. Oke, sudah? Benar semua nggak anak-anak ibu? Tepuk tangan untuk kelompok B. Sekarang kita lihat
ulang tahun dan membuli. Oh, memperagakan yang boleh dilakukan bersama teman seperti ulang tahun. Yang tidak boleh dilakukan bersama teman? Membuli. Oke, yang pertama kita lihat dulu mereka memperagakan berulang tahun. Siapa yang di sini berulang tahun? Kamu. Ayo. 1, 2, 3, ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Peran yang tidak boleh dilakukan bersama teman. Apa itu? Apa? Ya, membuli. Ayo. Kita perankan ya. 1, 2, 3, ya. Oke. Tepuk tangan. Boleh gak membuli? Oke. Ya, tadi kita sudah kerja kelompok anak-anak ibu. Sekarang ibu mau tahu dulu. Peserta didik menunjukkan rasa syukur atas kehadiran teman melalui ucapan doa. Seperti tadi kan, si gajah tadi sudah berbuat baik, tentu kita juga berbuat baik kepada dia yang sudah menolong kita, teman-teman kita yang sudah menolong kita dengan berdoa untuk kebaikannya. Nah, ibu mau bertanya buat anak-anak ibu semuanya, siapa di sini yang mau mendoakan teman-temannya yang sudah baik kepadanya? Saya mau. Oh, Robert, tepuk tangan dulu buat Robert. Ayo sini nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, makasih ya Tuhan memberi teman-temanku yang baik hati dan kesiapan ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan, semoga mereka rezeki dan kesehatan berilah kepada mereka Tuhan. Meskipun mereka sakit, berilah kesembuhan dengan Kau ya Tuhan. Amin. Pembahasan materi kita sudah selesai anak-anak ibu. Adakah anak-anak ibu yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, apa nakku? Kalau temannya jahat harus kita apa Ibu? Iya, kalau temannya jahat harus diapain anak-anak ibu? Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya anak-anak ibu? Iya, Selin. Oh, kalau pertanyaan dari teman kamu, kalau temannya tidak mau berteman, kira-kira kita apa ya anak-anak ibu? Kita apain? Kita doakan. Ada lagi? Kita tetap mengasihi. Tepuk tangan dulu buat kita. Iya, walaupun temannya tidak mau berteman, tetap kita doakan dan kita kasihi dia. Tidak boleh membalas kejahatannya. Ya, arti teman apa Johannes? Pemberian Tuhan yang menemani kita dalam suka dan duka. Oke, tepuk tangan buat Johannes. Oke, kesimpulannya anak-anak ibu, sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan memberikan seorang teman kepada kita agar kita manusia saling mengasihi dan saling berbagi baik dalam suka maupun duka. Apa perasaan kalian ketika kalian belajar tentang aku mengasihi teman? Mantap. Baik. Kita sudah selesai belajar, kita akan bertemu untuk minggu depan. Sebelum kita pulang, yang membawakan doa pulang adalah Selin. Kita berhasil pulang doa. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, siang hari ini kami mau pulang ya Tuhan. Semoga kami dari sini Sampai jumpa minggu depan anak-anak ibu. Shalom. Ya, sampai jumpa minggu depan ya, anak-anak ibu ya.